Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdullah Shah sebagai Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, dan Pak Asron Wakil Ketua, dan juga para guru besar lainnya yang hadir di dalam ruangan aula ini, dan juga para Bapak Ibu ulama dan ustadz yang ada di lingkungan Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, dan kawan-kawan yang baru dilantik menjadi pengurus lembaga advokasi umat Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Saya coba membahas masalah haluan ideologi Pancasila ini, menelisik tentang RUU-nya, tapi sebelumnya secara teoritis izinkan saya untuk bisa menampilkannya, karena dari bahan inilah kita coba membahasnya ke dalam RUU HIP. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian punya rancangan undang-undang itu, sehingga agak mudah bagi saya untuk menunjukkan bagaimana tidak sinkronnya atau bahkan perancang ini begitu gegabah lah di dalam hal membuat rancangan undang-undang HIP ini. Saya mulai dengan kelahiran Pancasila. Terus next. Nah, ini memang ada masalah yang kontroversial terkait dengan masalah siapa yang menggagas pertama kali Pancasila. Memang di dalam buku naskah persiapan Undang-Undang 45 karangan Muhammad Yamin yang sekitar 800 halaman itu disebutkan tanggal 29 Mei itu Muhammad Yamin justru mengungkapkan pertama kali tentang dasar-dasar negara itu yang terdiri dari yang sebutnya dengan PRI, yaitu PRI kebangsaan, PRI kemanusiaan, 3 PRI ketuhanan, 4 PRI kerakyatan, dan 5 PRI kesejahteraan rakyat. Cuman pidato ini dalam tanggal 9 Mei ini diragukan kebenarannya. Diragukan kebenarannya karena begini, sekitar setelah merdeka, pernah satu saat Muhammad Yamin ini meminjam naskah notulensi. Kebetulan naskah notulensi hasil sidang BPUPKI itu kan masih disimpan. Nah, waktu diambilnya, dipelajarnya, kemudian disisipkanlah pidato tanggal 29 Mei itu. Padahal kalau nanti dilihat naskah aslinya, pidatonya tidaklah sepanjang ini. Dia hanya beberapa halaman saja tentang garis-garis besar dasar negara, tentang lembaga negara, tentang sistem pemerintahan sebagainya. Nah, tapi mungkin karena waktu itu Pancasila sudah booming sebagai ideologi negara, maka dia ingin mempunyai peran di dalam hal melahirkan Pancasila yang tadi. Nah, kebetulan naskah itu, naskah notulensi itu selanjutnya disimpan melalui anaknya Radian Yamin ke menantunya, menantu Muhammad Yamin ini, yang kebetulan adalah keluarga Mangkunegaran Solo. Nah, kemudian setelah Radian Yamin ini meninggal, kebetulan istrinya itu minta tolong pada seorang petugas arsip nasional untuk membersihkan atau merapikan kepustakaan yang ada. Nah, waktu petugas arsip inilah melihat ada naskah asli notulensi sidang-sidang BPUPKI ini tadi, dan itulah yang kemudian dibawa ke Arsip Nasional, yang kemudian RAB Kusuma itu mencoba untuk membacanya lagi, dan kebetulan AB Kusuma sendiri tidak hanya sekedar melihat kepada notulensi, tapi juga pergi ke Belanda untuk menemukan bukti autentik tentang bagaimana notulensi yang ada pada masa sidang BPUPKI sampai PPKI. Nah, ternyata sebenarnya menurut yang ditemukan oleh RMAB Kusuma, dan beliau ini kalau salah masih hidup sebagai guru besar di Fakultas Hukum UI, dia menyatakan pidato 29 Mei Muhammad Yamin tidak ada. Justru pidato tentang Pancasila itu sama sekali diungkapkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Ini juga Soekarno pada waktu bicara itu mengkritik tentang pandangan-pandangan pembicara sebelumnya, menyatakan yang diungkapkan oleh para founding father itu tidak mengenal sebagaimana keinginan daripada ketua
BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyaningrat, yang menginginkan adanya dasar negara. Sebab itu secara singkat, di sini idenya muncul. Nah, kita perhatikan sila-sila yang diungkapkan oleh Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Tiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ketuhanan. Inilah isi pidatonya tadi. Nah, yang menariknya adalah, ini nanti akan saya coba singgung dengan apa yang tadi berkali-kali dikatakan oleh Bapak Dr. Abdul Hakim Sagian, dan lihat naskah RU-nya, yaitu terkait dengan masalah Trisila. Nah, di sini sebutkannya, yang alinea pertama saya abaikan saja. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasaan yang 3 itu? Berpuluh tahun saya sudah pikirkan dia ialah dasar-dasar Indonesia merdeka, Weltanschauung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi 1. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Kemudian demokrasi, yaitu bukan demokrasi barat, tapi politik ekonomi. Karena ini bahasa Jerman atau bahasa Belanda, saya agak kurang pasti menyebutkan, mohon maaf. Ekonomis di demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial Rechtsstaatlichkeit, demokrasi dengan kesejahteraan, yang saya peraskan pula menjadi 1. Inilah yang saya dulu namakan sosiodemokrasi. Kemudian yang tinggal ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi sebenarnya Trisila tadi ini dia, yaitu sosionasionalisme, yaitu merupakan gabungan kebangsaan dan internasionalisme, sila pertama dan sila kedua, konsep yang tadi. Kemudian yang kedua sosiodemokrasi, yaitu gabungan demokrasi dan kesejahteraan, yaitu merupakan sila 3 dan 4, dan ketiga adalah ketuhanan. Nah, kemudian Soekarno melanjutkan lagi pidatonya. Kalau Tuhan senang kepada simbol 3, ambillah yang 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta 1 dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1, saya kumpulkan lagi dan menjadi 1. Apakah yang 1 itu? Nah, singkatnya adalah negara Indonesia yang kita dirikan harusnya negara gotong royong. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yang kemudian kalau Anda Bapak Ibu sekalian membaca draft RU HIP ini di pasal 7, ayat 1-nya cuma menyebutkan ciri pokok Pancasila tanpa menyebutkan sila-sila sebagai yang diungkapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni. Itu agak aneh juga kenapa draft ini membuat itu. Takutkah dia menyebutkan konsep Pancasila pandangan Soekarno tanggal 1 Juni? Nah, kemudian ayat 2-nya, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosial nasionalisme. Nah, kita bandingkan dengan apa nih tadi? Konsep Trisila Soekarno. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila, ayat 2-nya, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau kita bandingkan dengan konsep Trisilanya Soekarno, tidak ada istilah ketuhanan yang berkebudayaan, dan yang menyebutkan ketuhanan saja. Nah, kemudian ayat 3-nya, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terkristalisasi dalam sosio ekasila, yaitu gotong royong. Nah, kelihatannya pidato Soekarno saja sudah diputar-putar demikian rupa sampai masuk dalam pasal 7 RUU HIP ini. Ini artinya apa? Kalau terjadilah degradasi dari pasal 7 ayat 1, ayat 2, dan kemudian ayat 3, masalahnya adalah begini. Kalau memang terkristalisasi dalam ekasila itu, siapa yang punya kesempatan untuk bisa melaksanakan ideologi di negara kita? Kalau komunis, maka dia bisa dengan dasar pasal 7 ayat 3 ini menjadi ideologi yang resmi. Kalau Islam bisa menguasai politik dan ekonomi, maka bisa aja ideologi kita adalah berdasarkan pada ajaran Islam. Atau kapitalisme dan liberalisme dan lainnya, ideologi lain. Karena bisa saja di ideologi lain saya masuk tadi itu juga mengandung prinsip gotong royong. Jadi prinsip gotong royong sebagaimana dirumuskan dalam pasal 7 ayat 3 ini terlalu bias. Bisa ditafsir kemana-mana. Oleh sebab itulah seperti kata Pak
Abdul Hakim Sagian ini perlu kita telis lebih dalam dan harus kita hati-hati terkait dengan masalah peluang yang dimungkinkan lahirnya ideologi yang sifatnya sentralistis dengan dalih Eka Sila ini itu gotong royong. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat, kemudian setelah tanggal 1 Juni 1945 pidato Soekarno selesai, maka reses. Kemudian sidang mulai tanggal 2. Nah, kebetulan di BPUPK itu dibentuk panitia kecil. Ada terdiri 9 orang untuk membahas tentang masalah dasar negara juga, terutama pandangan-pandangan Soekarno ini. Nah, kebetulan panitia kecil itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Termasuklah di situ ada Muhammad Yamin, Hatta, Ki Adi Bagusumo dan sebagainya. Ada 9 orang. Nah, hasil debat di dalam panitia kecil itu memang bagaimana memformulasikan pandangan Soekarno tanggal 1 Juni tadi. Tapi kita lihat, pandangan Soekarno itu juga tidak masuk 100% di dalam konsep naskah hasil daripada apa nih tadi, panitia kecil tadi. Yang hasil panitia kecilnya kemudian merumuskan Pancasila itu di dalam naskah Piagam Jakarta dengan sila-sila sebagai di mana dimaksud di dalam Piagam Jakarta ini. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi peluk-peluknya. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, jadi inilah merupakan kompromi antara pada saat disebut dengan kaum bangsawan dengan kaum Islam. Sehingga akhirnya muncullah naskah Piagam Jakarta, di mana di dalam alinea keempat itu dirumuskan tentang Pancasila itu walaupun tidak ada sebutan istilah Pancasila. Sebenarnya Piagam Jakarta itu adalah Declaration of Independence negara kita. Artinya semula Piagam Jakarta dimaksudkan untuk naskah kemerdekaan kita, seperti kemerdekaan bangsa Amerika. Tetapi di waktu dapat PPKI atau bukan dapat PPUPKI, maaf dapat PPKI, tetapi ada peristiwa tanggal 16 sore di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Disitulah yang kemudian terjadi perdebatan dan ada juga tekanan-tekanan daripada pemuda untuk supaya Soekarno dan Muhammad Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan kita. Nah, sudah sepakat memproklamirkan kemerdekaan kita, tidak menggunakan Piagam Jakarta. Kenapa? Ada dianggap kolaborasi bawa-bawa Jepang. Karena BPUPK itu kan adalah bentukan Jepang. Sehingga kemudian malam itulah pada waktu menjelang sahur itulah disusun proklamasi kemerdekaan sebagaimana yang sering atau kita dengar setiap tanggal 17 Agustus. Jadi sehingga bergeserlah Piagam Jakarta itu tidak menjadi Declaration of Independence-nya, tetapi karena dia merupakan satu dokumen sejarah, kemudian dirumuskan dan digantikan menjadi pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian terakhir, rumusan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus. Ini pun juga akibat daripada perdebatan dan atau musyawarah antara kaum umat Islam, pemuka-pemuka agama Islam pada saat itu dengan Muhammad Hatta, yang pada saat itu kabarnya Muhammad Hatta sore tanggal 17 itu mendapat kunjungan seorang Kaigun officer Jepang, yang officer Jepang ini meneruskan ide atau usulan dari masyarakat Indonesia Timur yang katanya kalau Indonesia berdasarkan pada Pancasila itu masih mencantumkan 7 kata itu tadi, ini mereka tafsir Indonesia adalah negara Islam. Oleh sebab itu, kami karena kebetulan adalah mayoritas bukan Islam terutama di Papua dan Maluku, maka kami menganggap kami adalah bukan bangsa atau negara Indonesia. Nah, proses disintegrasi yang ada inilah kemudian didialogkan oleh Muhammad Hatta kepada pemuka-pemuka agama Islam pada saat itu, Kasman Singendemejo, Kadi Bagusumo dan termasuk Agus Salim. Akhirnya dengan jiwa besar para pemuka Islam tempo hari menerima coretan itu tadi. Jadi sebenarnya satu keikhlasan bagi umat Islam melalui tokoh itu tentang bagaimana supaya jangan terjadi pecah belah bangsa kita
yang baru beberapa jam saja dimerdekakan, untuk mencapai satu integrasi persatuan kita, maka 7 kata itu dengan ikhlas dihilangkan. Itulah sebenarnya keikhlasan berupa pengorbanan bangsa kita dalam sumbangnya kepada naskah Pancasila. Nah, selanjutnya sebenarnya Pancasila itu sendiri bukan ini saja, masih ada lagi naskah itu misalnya di dalam Mukadimah RIS yang berbeda dengan seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 45, termasuk juga dengan pembukaan Undang Dasar atau Mukadimah Undang Dasar sementara tahun 1950. Barulah kemudian setelah dekret Presiden kembali 5 Juli 1949 kembali kepada rumusan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Inilah bagian daripada sejarah kelahiran itu. Nah, ini pada babak kedua Pancasila sebagai ideologi negara. Saya pikir saya abaikan saja karena mungkin nanti saudara Pak Saiful Ansori akan datang, barangkali ini lebih berperan pada dia. Cuma nanti kalau ada diskusi terkait dengan ideologi dari pandangan saya masih bisa kita masuk di sini. Saya masuk pada Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi itu ada dirumuskan di dalam ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66 yang kemudian digantikan dengan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Dan ketetapan MPR ini pun dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang nomor 10 2004 dan terakhir Undang-Undang nomor 12 2011. Semua peraturan perundang-undangan menyebutkan Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang dimaksud dengan sumber dari segala sumber hukum itu adalah, kalau dari segi teoritis itu sumber hukum itu ada 2. Satu hukum yang tertulis dan satu hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tidak tertulis itulah termasuk hukum adat yang hidup dan berkembang, hukum kebiasaan yang juga hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Sementara hukum tertulis itulah seperangkat peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, mulai dari tertinggi yaitu Undang Dasar sampai pada tingkatan yang lebih rendah itu Perda. Nah, kalau misalkan kita letakkan Pancasila sebagai sumber hukum, berarti sebenarnya baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis itu sumbernya adalah berasal dari Pancasila, bukan sebaliknya yang terjadi. Dengan demikian Pancasila itu menempatkan posisi lebih tinggi dibandingkan sumber hukum tadi, terutama sumber hukum tertulis. Nah, saya coba meminjam teorinya Hans Nawiaski, muridnya dari Hans Kelsen. Menurut beliau, teori pembentukan norma hukum satu negara itu bisa dikelompokkan atas 4 kelompok. Pertama, stat fundamental norm, itu norma fundamental negara. Kedua, stat Grundgesetz atau aturan dasar pokok negara. Yang ketiga, formal gesetz, yaitu undang-undang formal. Keempat, perundung dan otonomi satjung, yaitu aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Nah, kalau kita lihat di mana Pancasila itu berada, walaupun Pancasila itu tak terpikir oleh Hans Nawiaski, tapi bisa kita letakkan posisi Pancasila itu di mana. Nah, sebelum saya menjawabnya itu, kita lanjutkan pandangan Hans Nawiaski. Menurut Hans Nawiaski, isi stat fundamental ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar, termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum pada satu stat fundamental norm ialah syarat bagi berlakunya satu konstitusi atau undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang dasar. Jadi dengan demikian, stat fundamental ini, kalau menurut Nota Nogaro itu pokok kaidah fundamental negara, itulah yang disebut dengan Pancasila. Kalau kita masukkan kelompok dalam Hans Nawiaski, di manakah keberadaan Pancasila itu? Pasti jawabannya adalah stat fundamental norm, sebagaimana diakui juga oleh bangsa kita dan bahkan di dalam berbagai pembentukan peraturan hukum, mulai dari TAP MPRS nomor 20 tahun 66, kemudian TAP MPR nomor 3, selanjutnya digantikan Undang-Undang 10 2004 dan sekarang Undang-Undang nomor 12 2011, meskipun sudah ada perubahan. Saya lupa kalau salah nomor 15 tahun 2019 yang lalu. Nah, tetap saja menempatkan Pancasila itu adalah sebagai sumber hukum yang tertinggi, sumber dari segala sumber hukum itu. Jadi dengan demikian, stat fundamental itu adalah norma dasar kita. Justru sebenarnya dia melahirkan
norma-norma yang ada di dalam peraturan yang ada di bawahnya, mulai dari konstitusi. Sehingga kalau bisa dibalikkan, konstitusi itu sebenarnya bersumber dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat yang menjadi bagian dari stat fundamental norm ini tadi. Dan itulah menurut konteks negara kita yang kita kenal dengan Pancasila. Nah, jadi pertanyaannya, kalau Pancasila itu ada pada posisi yang pertama, di manakah posisi RUHP ini? RUHP ini pada posisi nomor 3, yaitu formal geset, yaitu undang-undang formal. Jadi bagaimanalah perancang undang-undang ini mendegradasikan Pancasila itu yang tadi pada posisi fundamental norm ke derajat yang ketiga, yaitu formal geset. Jadi sangat menyedihkan juga bagaimana cara berpikir mereka ini, bagaimana meletakkan Pancasila itu ke dalam undang-undang ini. Karena begini, kalau stat fundamental ini mau berubah, itu berubah haluan negara, berubah sistem nilai yang ada dalam satu masyarakat. Bisa terjadi revolusi, atau mungkin bisa terjadi kalau misalnya pada saat itu berhasil, tahun 65, berubah negara kita menjadi berhaluan komunis, maka stat fundamental berubah dari Pancasila menjadi komunis. Begitu juga mungkin di masa yang akan datang, kalau kita lihat perilaku bangsa kita selama ini sudah mengarah kepada liberalisme, kapitalisme, dan meninggalkan Pancasila, bisa satu saat paham ideologi kita adalah bersifat liberalisme dan kapitalisme. Itu posisi stat fundamental norm. Tapi dengan ini ditempatkan pada posisi nomor 3. Nah, kalau undang-undang ini bisa setiap saat dilakukan di perubahan. Sebagai satu contoh misalnya, undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang hak cipta, mungkin Maria kenal, tahu ya, itu 1 tahun. Karena ada kepentingan bangsa asing itu Amerika, maka baru saja disahkan oleh DPR bersama, disetujui dan disahkan oleh Presiden, tahun depannya berubah. Itulah akibat daripada kalau haluan Pancasila itu dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Itu akan tergantung kepada kepentingan politik dari pembentuk undang-undang, itu DPR dengan Presiden. Nah, saya masuk kepada teknis. Bapak Ibu udah dapat ya rancangan undang-undangnya. Bisa dibuka di halaman pertama. Ada kan Bapak Ibu punya nih kan? Hah? Baru kasih. Sebagian sudah. Bagian ya. Saya pikir sudah ada itu di WA kita masing-masing. Karena dibagi abang ya. Hah? Abang udah bagi. Iya, kok salah. Bahkan sampai naskah akademisnya. Saya cuman membukanya Bapak Ibu di halaman 2. Kita masuk pada substansi hukumnya. Udah diperhatikan ya? Landasan konsiderannya mengingat. Betapa sembrononya perancang ini. Mengingat 1 pasal 20 ayat dan pasal 21 Undang-Undang 45 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, oke, itu benar. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 11 tahun 98. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 16 tahun 98. Keempat, ketetapan MPR nomor 5 tahun 2000. 5, ketetapan MPR 6 2001. Keenam, ketetapan MPR nomor 7 2001, dan 7, ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001, serta ketetapan MPR 9 tahun 2001. Nah, ini artinya apa? Kalau Bapak Ibu misalnya membaca Undang-Undang Dasar 45 pasca perubahan, di dalam aturan tambahan pasal 1 disebutkan begini: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR RS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003. Ini pesan konstitusi kita, dirumuskan dalam pasal 1 aturan tambahan Undang-Undang 45 yang diamandemen pada amandemen yang ke-4 tahun 2002. Hasilnya apa? Hasilnya lahirlah buku hijau nih.
Jadi di sini hanya terdiri dalam 6 pasal turut dirumuskan tentang berbagai ketetapan MPRS dan TAP MPR sejak tahun 60 itu apakah dicabut atau dengan sendirinya dicabut dan sebagainya. Karena selama ini tidak pernah TAP MPR itu walaupun sudah digantikan dinyatakan dicabut seperti undang-undang. Kalau undang-undang kan kalau dirubah merubah undang-undang lama. Memang ada kemungkinan TAP MPR ini masih berlanjut sampai sekarang ini. Saya bacakan pelan-pelan pasal 2 TAP MPR nomor 1 2003. Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini selanjutnya. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Ini seperti yang ada di dalam konsideran nomor 3. Kemudian ketetapan yang ketiga ini saya anggap tidak berlaku lagi karena sudah berdiri negara baru itu Timur Timur. Nah, di pasal 4 di sini sebutkan ketetapan MPRS dan ketetapan MPR sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Di sini ada 11 TAP MPR itu yang kalau kita lihat di dalam konsideran mengingat ini tadi ada tercantum sini nomor 2 itu TAP MPR nomor 11 tahun 98, kemudian TAP MPR nomor 5 tahun 2000, 5 TAP MPR nomor 6 tahun 2001, kemudian TAP MPR nomor 7 2001 serta TAP MPR nomor 8 2001 dan TAP MPR nomor 9 tahun 2001. TAP MPR yang dimaksudkan di dalam konsideran RU ini adalah itu masih berlaku sampai lahirnya undang-undang. Nah, sebagai contoh, ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 98 tentang penyelenggaraan negara bersih bebas korupsi ini tidak bisa dijadikan standar hukum. Kenapa? Ini sudah cabut. Dicabutnya mana? Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Sama halnya dengan poin 7. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme itu yang dimana di situ ada pesannya lahirkan beberapa undang-undang pada pembentuk undang-undang itu juga sudah dilahirkan undang-undang. Kita bisa telah masing-masing. Di sini pasal 2, pasal 3 masalah. Ayat 6 berbunyi gini. Membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksananya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan dan pencegahan korupsi yang muatan meliputi. Bisa kita cek masing-masing. A. Pembahasan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada nggak? Udah lahir undang-undangnya kan? Bahkan pada tahun lalu itu kontroversi. Terjadi perubahan itu melalui Perpu. Kedua, Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, sudah ada kan? Ketiga, kejahatan terorganisir. Ini ada atau tidak? Saya kurang paham nih dalam pidana. Keempat, kebebasan mendapatkan informasi, sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian etika pemerintahan, ini mungkin sedang dirancang oleh kalau salah oleh DPD RI. Yang selanjutnya, F, kejahatan pencucian uang, ada, ya kan? Dan terakhir ombudsman, itu juga sudah ada undang-undangnya. Jadi tidak relevan memasukkan TAP MPR ini tadi. Jadi karena TAP MPR nomor 1 2003 pasal 4 menjelaskan bahwasanya akan diatur dengan undang-undang, seharusnya undang-undang yang lahir. Nah, undang-undang itulah nanti secara sektoral. Bahkan sebenarnya di dalam ketetapan nomor 16 tahun MPR tahun 98 pada poin 3 itu sebenarnya sudah lahir undang-undang. Walaupun sebenarnya pasal 2 TAP MPR ini tidak menyebutkan akan diganti atau berakhirnya TAP MPR itu dengan undang-undang, tapi sudah lahir undang-undang implementasi daripada TAP MPR nomor 16 tahun 98. Misalnya apa? Kalau saya lihat di sini, misalnya pasal 3-nya itu undang-undang anti monopoli. Kemudian undang-undang UMKM. Itu pasal 6 tentang undang-undang Undang-Undang PT, Undang-Undang Perusahaan Terbatas, dan Undang BUMN 19 2003. Contohnya misalnya pasal 6 begini bunyinya.
usaha besar dan badan usaha milik negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengolah sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Sudah ada undang-undangnya. Jadi dalam pasal 6 ini lahir undang-undang BUMN, lahir undang-undang PT, lahir undang-undang UMKM. Apa saya maksudnya saya bongkar ini? Karena di sini ditemukan juga dalam RUHP ini bunyi daripada pasal 6 ini. Itulah satu contoh. Kemudian pasal 7, pengolahan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam. Udah lahir undang-undangnya. Pokok agraria, sumber daya alam dan minerba dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang dirumuskan dalam konsideran ini sudah lahir undang-undangnya. Jadi nggak guna lagi RUHP ini. Yang justru anehnya adalah mencantumkan, mengatur tentang masalah kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh negara kita, yang sebenarnya itu sudah ada diatur dalam undang-undang. Jadi tidak ada relevansi lagi undang-undang HIP ini tadi. Itu barangkali sebagai awal saja, nanti bisa kita telah lagi karena kebetulan Pak Haibul Ansari sudah datang. Terima kasih. Terima kasih.